Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan menjelaskan bab 4 tentang komputer. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Angelika Zahra. Perkenalkan, nama saya Aira Sinta Mufidah. Perkenalkan, nama saya Azizah Nurul Asmi. Perkenalkan, nama saya Kaviviati. Perkenalkan, nama saya Nasum Marhanisha Putri. Komponen sistem komputer. Sistem komputer terdiri dari 3 komponen, yaitu hardware, software, dan firmware atau pengguna. Ketiga komponen tersebut memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya yang tidak dapat dipisahkan. Komponen sistem komputer. Sistem komputer terdiri atas 3 komponen, yaitu hardware, software, dan firmware atau pengguna. Ketiga komponen tersebut memiliki hubungan antara satu dengan yang lain yang tidak dapat dipisahkan. Apabila hardware tanpa software, maka komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak memiliki fungsi apapun. Hal tersebut karena software diciptakan untuk mengisi fungsionalitas pada komputer sehingga komputer dapat memiliki fungsi untuk digunakan. Apabila hardware dan software telah diciptakan dan mampu bekerja sama, namun tidak terdapat firmware untuk mengoperasikannya, maka komputer tersebut tidak mampu memiliki manfaat atau fungsi. Dengan kata lain, komputer hanya bagaikan robot yang diam. Oleh karena itu, firmware merupakan salah satu elemen penting untuk mengoperasikan komputer agar komputer dapat memiliki fungsionalitas yang baik dan dapat membantu manusia untuk menyelesaikan berbagai macam kegiatan digital. Perangkat keras hardware. Perangkat keras hardware komputer adalah perangkat komputer yang secara fisik dapat dilihat dan diraba. Berdasarkan fungsinya, komponen hardware komputer dibagi menjadi berikut. 1. Perangkat masukan input device. Perangkat masukan atau input device merupakan perangkat untuk memberikan input berupa data atau perintah yang diolah komputer agar dapat menghasilkan informasi. Input device mempunyai beberapa fungsi, antara lain memasukkan data dan program yang akan diproses ke dalam komputer, menerjemahkan kode-kode yang dikenal oleh media input ke dalam kode-kode yang dikenal komputer, yaitu kode bit, binary digit, kemudian mengirimkan data yang sudah berbentuk bit ke dalam storage media atau media penyimpanan. Adapun yang termasuk dalam perangkat masukan sebagai berikut. A. Keyboard. Keyboard merupakan perangkat input untuk memasukkan data maupun perintah ke CPU, berupa rangkaian huruf, angka, simbol, dan tombol fungsi lainnya. Berdasarkan susunan huruf pada keyboard, terdapat berbagai macam tipe keyboard, antara lain Dvorak, Glockenberg, Maltron, dan QWERTY. Perbedaan tipe tersebut terletak pada desain peletaan tombol-tombol. B. Mouse. Mouse adalah alat yang digunakan sebagai penunjuk pointing device pada sistem operasi berbasis grafis untuk menjelajahi program, memilih perintah, dan menjalankan sebuah perintah. Dalam penggunaan atau pengoperasian mouse dikenal istilah sebagai berikut. 1. Tunjuk poin. Membawa penunjuk mouse ke bagian yang dikehendaki pada suatu icon, perintah, atau nama file. 2. Klik. Menekan tombol mouse sebelah kiri 1 kali dan segera melepaskan. 3. Klik ganda, double klik. Menekan tombol mouse 2 kali secara cepat tanpa menggeser mouse. 4. Geser atau drag. Menekan tombol kiri mouse dengan ditahan dan digeser. 5. Klik kanan, shortcut. Penekanan tombol kanan mouse 1 kali dengan cepat kemudian dilepas lagi. Scanner. Scanner merupakan alat perpindahan suatu dokumen atau teks, gambar, dan sebagainya seperti mesin fotokopi. Perbedaannya yaitu hasil pemindahan mesin fotokopi dapat langsung dilihat pakai kertas, sedangkan hasil pemindaian mesin scanner ditampilkan pada monitor komputer dahulu, baru kemudian dapat diubah dan dimodifikasi serta disimpan dalam memori komputer sebagai file, teks dokumen, maupun gambar. Mikrofon atau mic. Mic merupakan perangkat masukan yang digunakan untuk memasukkan data merupakan suara. Komputer dapat menangkap data suara dari perangkat ini.
Barcode reader. Barcode reader digunakan sebagai alat untuk membaca barcode yang biasanya menempel pada produk makanan, minuman, dan sebagainya. Barcode adalah barcode reader akan diterjemahkan sehingga akan diketahui harga, nama produk, atau informasi lainnya. Bahkan saat ini aplikasi media sosial juga menggunakan barcode seperti WhatsApp, Line, dan sebagainya. Webcam merupakan kamera kecil yang berfungsi sebagai input device gambar atau video. Webcam dapat digunakan untuk video call atau berkomunikasi sambil melihat lawan bicara secara langsung dan real time. Webcam dihubungkan ke komputer melalui port USB atau port COM. Light pen merupakan alat yang menyerupai pena. Alat ini dapat memancarkan sinar yang berguna untuk menulis langsung pada suatu layar monitor atau bidang datar khusus. Dengan menggunakan light pen, data yang berupa angka maupun huruf dapat langsung dimasukkan ke CPU melalui layar monitor. Layar sentuh atau touchscreen. Layar sentuh merupakan layar monitor yang didesain atau dimodifikasi untuk dapat mengenali sentuhan pada permukaannya dan robot. Dengan menyentuh layar, pengguna dapat memilih operasi atau memindahkan kursor. Perangkat proses device. Perangkat proses adalah perangkat yang berfungsi untuk memproses masukan yang diterima oleh komputer sehingga dapat dihasilkan informasi. Data yang sudah masuk melalui peranti masukan akan diproses oleh perangkat proses. Selama proses, data tersebut diubah bentuk, urutan, dan strukturnya sedemikian rupa sehingga didapatkan hasil yang diinginkan. Hasil pemrosesan tersebut disimpan dalam media penyimpanan data. Secara umum, perangkat proses terrangkum dalam unit pengolah pusat atau CPU, Central Processing Unit. CPU adalah perangkat keras komputer yang memahami data dan melaksanakan instruksi dari perangkat lunak. Fungsi utama CPU adalah melakukan operasi aritmetika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat masukan. 3. Perangkat keluaran output device. Setelah data masuk melalui input device dan diproses oleh processing device, data ditampilkan oleh output device. Perangkat keluaran atau output device merupakan perangkat yang berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data yang dilakukan oleh CPU. Hasil keluaran tersebut dapat dibaca di layar monitor atau cetakan kertas. Terdapat beberapa macam perangkat keluaran antara lain: A. Monitor. 1. Monitor CRT atau Cathode Ray Tube. 2. Monitor LCD, Liquid Crystal Display. B. Printer. C. Proyektor. D. Speaker. Perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan merupakan media yang dapat menyimpan data, informasi, instruksi, maupun program, baik secara permanen maupun sementara, yang suatu saat dapat diambil kembali. Berikut beberapa contoh perangkat penyimpanan, seperti hard disk, CD, DVD, flash disk, multimedia card. Perangkat tambahan adalah perangkat keras yang ditambahkan ke PC untuk meningkatkan kemampuan sistem komputer. Perangkat yang digunakan untuk jaringan yaitu modem, kartu jaringan, jaringan nirkabel. Perangkat lunak atau software. Komputer tidak akan ada artinya bila di dalamnya tidak mempunyai perangkat lunak. Melalui perangkat lunak, user dapat memberikan perintah kepada komputer untuk melakukan suatu pengolahan data untuk menjadi informasi yang berguna. 1. Pengertian perangkat lunak. Perangkat lunak atau software dalam sebuah komputer merupakan perangkat yang digunakan untuk mengoperasikan dan
mengordinasikan hardware komputer. Fungsi perangkat lunak sebagai berikut. A. Mengidentifikasi program. B. Menyiapkan aplikasi program agar tata kerja seluruh peralatan komputer terkontrol. C. Mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien. D. Menjembatani pengguna komputer dengan hardware yang sedang digunakan. 2. Perangkat lunak sistem operasi. Operating system. Sistem operasi atau operating system adalah perangkat lunak yang bertindak sebagai perangkat pengguna komputer atau user. Dengan perangkat keras atau hardware, pada prinsipnya, operating system merupakan kumpulan program yang dibuat untuk memperkecil peranan user dalam sistem komputer dan untuk memperbesar efisiensi sistem. A. Fungsi sistem operasi. 1. Mengelola proses jalannya suatu program dalam komputer. 2. Mengelola sumber daya komponen hardware saat komputer sedang dijalankan. 3. Mengelola akses dalam peranti penyimpan sekunder maupun memori utama. Macam-macam sistem operasi. 1. DOS atau Disk Operating System. 2. Windows. 3. Unix. 4. Linux. 5. Macintosh atau Mac OS. Perangkat lunak aplikasi. A. Software pengolah kata. B. Software pengolah angka. C. Software aplikasi internet. C. Software pengolah grafis. E. Software multimedia. F. Software penerbitan. G. Software antivirus. 4. Perangkat lunak pemrograman. A. Bahasa tingkat rendah, low level language. B. Bahasa tingkat menengah, middle level language. C. Bahasa tingkat tinggi, high level language. Pengalamatan memori. Dalam menggunakan komputer, tidak jarang Anda melakukan proses menyimpan pekerjaan agar dapat dibuka kembali di waktu lain. 1. Sistem bilangan heksadesimal. Sistem bilangan heksadesimal merupakan sistem bilangan yang menggunakan 16 macam simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Keenam huruf pada heksadesimal mempunyai nilai desimal, yaitu A sama dengan 10, B sama dengan 11, C sama dengan 12, D sama dengan 13, E sama dengan 14, dan F sama dengan 15. 2. Konversi bilangan heksadesimal. Konversi bilangan merupakan suatu proses di mana suatu sistem bilangan dengan basis tertentu akan diubah menjadi bilangan dengan basis yang lain. A. Konversi bilangan heksadesimal ke desimal untuk mengubah bilangan heksadesimal ke bilangan desimal. Central Processing Unit atau CPU. CPU merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. CPU adalah komponen pengolahan data berdasarkan instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya. CPU terdiri dari dua bagian utama, yaitu unit kendali atau kontrol unit dan unit aritmetika dan logika atau ALU. CPU atau Central Processing Unit juga dapat dikatakan sebagai otak dari komputer itu sendiri. Sebuah komputer paling canggih sekalipun tidak akan berarti tanpa adanya CPU yang terpasang di dalamnya. Secara umum, CPU memiliki tugas utama untuk mengolah data berdasarkan instruksi yang telah diperoleh. Terdapat 4 komponen utama penyusun CPU, yaitu A. Arithmetic Logic Unit atau ALU, B. Control Unit, C. Register, D. CPU Interconnection.